pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan ayat 14-15. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga bersama-sama. Kita baca firman Tuhan 1, 2, 3 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ini adalah berbahasa roh. Dan ayat yang kedua kita lihat roh itu adalah R kecil. Artinya saudara, bahasa yang dikaruniakan oleh Tuhan itu ada dua saudara. Satu bahasa lain, yaitu bahasa manusia. Seperti dalam Kisah Para Rasul bahwa Allah mengaruniakan kepada seseorang untuk bisa berbahasa manusia, bahasa-bahasa lain dunia ini. Dan yang kedua seperti 1 Korintus 14 ini adalah bahasa roh, artinya bahasa yang dikaruniakan Allah dari mulut kita saudara. Seperti ayat yang kedua yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Artinya mulut kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengatakan sesuatu yang tidak kita mengerti, tapi itulah ekspresi hati kita berbicara kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat saudara bahwa di akhir zaman berbahasa roh inilah yang paling banyak dikaruniakan oleh Tuhan. Ya, ada juga seperti di Kisah Para Rasul berbahasa-bahasa yang ada di Yerusalem. Satu dulu ketika baru merasa berolahraga Tuhan, kadang-kadang berbahasa Inggris, kadang berbahasa Cina, tapi itu tidak lama lalu berbahasa roh, artinya glosolia. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kita kejar bukan itu saudara, tapi saudara apapun yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, terima saja Roh Kudus. Dan goal kita adalah buah roh. Sekalipun kita bisa berbahasa malaikat, bisa berbahasa apapun saudara, tapi goalnya adalah ada buah-buah roh dari bahasa yang kita terima itu saudara. Artinya kita boleh bangga memiliki bahasa roh, tapi alangkah malangnya kita kalau kita tidak mempraktekkan bahwa produk pertobatan kita adalah buah-buah roh itu, yaitu sukacita, damai sejahtera, sampai 9 buah roh. Itu yang harus kita miliki saudara sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Karena saudara sama saja seperti seorang imam Lewi yang taat beribadah, yang paham firman Tuhan, tapi ketika dia melihat seorang yang terluka di jalan, dia tidak memiliki kasih. Tapi yang memiliki kasih adalah orang Samaria yang baik hati. Nah, saudara, yang saya maksud di sini malam hari ini saudara mungkin sudah menerima karunia Roh Kudus. Saudara mungkin sudah menerima bahasa roh. Tapi biarlah kita malam yang ke-9 ini, ending dari hidup kita saudara adalah kita memiliki buah-buah Roh Kudus. Itu yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Dan yang harus dilihat oleh Allah adalah buah roh itu. Dan yang harus dilihat oleh saudara-saudaramu yang lain adalah buah roh itu, bukan bahasa itu. Saudara, itu yang harus dilihat oleh Tuhan. Itu yang perlu bagi Tuhan. Buah-buah roh apa yang sudah kita miliki saudara? Mungkin baru 4, atau mungkin hanya 1 kasih, atau mungkin baru 8. Tahap terakhir itu penguasaan diri agak susah. Nah, saudara, ini yang
produk yang harus kita hasilkan. 10 malam kita berturut-turut, saudara. Ini yang harus kita ambil, saudara. Kita harus laksanakan, saudara. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mintalah karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup saudara. Mintalah buah-buah Roh dalam hidup saudara. Karena hidup kita dikaruniakan Tuhan tidak hanya berbahasa, itu hanyalah tanda-tanda lahiriah bagi orang yang sudah menerima Roh Kudus. Saudara, hari ini kita harus lebih banyak introspeksi diri kita. Kita harus melakukan ini, saudara. Kalau Roh Kudus sudah mengurapi kita dengan berbahasa yang lain, mintalah Roh Kudus karuniakan kepada aku hari ini, karuniakan Roh Kudus. Karuniakan aku hari ini, aku memiliki buah-buah Roh, buah yang kau ingin lihat dalam hidupku, dan boleh dilihat orang lain. Jangan kita lagi sudah berbahasa Roh, tapi kita tetap tidak mau lepaskan juga lama kita, kebiasaan dari hidup kita. Mungkin kita selama ini bersungguh-sungguh. Saudara, kalau sudah menerima Roh Kudus, perlahan-lahan itu akan dirubah oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan merubahnya? Terserah saudara. Apakah saudara mau dirubah atau tidak? Puji Tuhan.